Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Reno Putra Ramdo, NRT 2018 1556.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian. Di sini saya akan membedah buku Dinamika Keimigrasian di masa pandemi COVID-19 yang berjudul Pemeriksaan Alat Angkut Keimigrasian pada masa pandemi, yang dibuat oleh rekan saya, Kevin Tigo Pratama Saragi. Baiklah, di sini yang pertama, dari berbagai negara yang ada di dunia, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau pada wilayahnya. Indonesia juga merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Hal ini membuat Indonesia menjadi lokasi strategis sebagai jalur perlintasan orang asing pada bagian laut maupun udara. Tentunya, dengan banyaknya pulau-pulau yang membentang luas di wilayah Indonesia, keamanan juga harus tetap terjaga dari orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Kemudian, mengingat dari tahun ke tahun tidak stabilnya jumlah perlintasan orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, maka diperlukan tindakan lebih lanjut agar orang asing tersebut tidak sembarangan untuk masuk atau keluar ataupun hanya melintasi wilayah Indonesia. Dan untuk tetap menjaga stabilitas perlintasan orang asing tersebut, maka Imigrasi Indonesia melakukan pemeriksaan di setiap alat angkut yang menurunkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi atau hanya sekedar melintas. Kemudian, alat angkut itu sendiri menurut pasal 1 angka 27 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 adalah kapal laut, pesawat udara, sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. Sang penanggung jawab alat angkut pada angka 37 juga akan diperiksa seperti nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. Pada Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 juga diatur bahwasanya penanggung jawab alat angkut yang merupakan seorang pengemudi alat angkut tersebut memiliki kewajiban yang ada pada pasal 17, yaitu yang pertama, ada penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian yang kedua, penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di tempat pemeriksaan imigrasi. Yang ketiga, nahkoda kapal laut wajib melarang orang asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di wilayah Indonesia. Kemudian, nahkoda atau penanggung jawab alat angkut tersebut harus memberitahukan rencana kedatangan ataupun keberangkatan kepada pejabat imigrasi guna dilakukan pendataan perlintasan kapal yang melintasi tempat pemeriksaan imigrasi tersebut. Adapun pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 80 juga diatur 1. Pemeriksaan keimigrasian dapat juga dilakukan di atas alat angkut yang sedang dalam perjalanan dari luar negeri menuju ke wilayah Indonesia. Yang kedua, pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut meliputi pemeriksaan di atas alat angkut udara dan laut. Yang ketiga, pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap warga negara Indonesia, orang asing, dan awak alat angkut. Kegiatan tersebut kemudian dikenal dengan istilah keimigrasian, yaitu on-shipping, apabila dilakukannya pemeriksaan keimigrasian pada kapal laut yang mana pejabat imigrasi langsung ikut bergabung pada alat angkut mereka, dan di sana akan dilakukan pemeriksaan langsung pada kelengkapan keimigrasian para awak alat angkut beserta dengan penanggung jawab alat angkut tersebut, dan on-board apabila dilakukannya pemeriksaan keimigrasian pada pesawat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 20 yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi yang bertugas memiliki wewenang untuk naik ke alat angkut yang berlabuh, mendarat, atau berada di pos lintas batas untuk dilakukannya pemeriksaan keimigrasian. Namun, pada masa pandemi COVID-19, sejak 2 tahun belakangan ini membuat adanya beberapa perbedaan dari pemeriksaan keimigrasian terhadap alat angkut pada masa normal. Peraturan-peraturan pada pandemi ini lebih berfokus pada pengurangan jumlah perlintasan orang asing ke Indonesia, yang membuat tidak semua TPI membuka pelayanan perlintasan luar negeri. Sehingga dengan begitu diharapkan nantinya dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pejabat imigrasi diwajibkan menggunakan protokol kesehatan dalam melakukan pemeriksaan seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, serta menggunakan sarung tangan. Padahal ini juga alat angkut yang datang dari luar negeri wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak karantina, agar dapat diketahui apakah alat angkut tersebut membawa virus COVID-19 atau gejala-gejala virus tersebut. Seperti pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, apabila sebuah alat angkut yang datang dari luar negeri ataupun berangkat ke luar negeri, pejabat imigrasi melakukannya di atas alat angkut seperti kapal,
maka penanggung jawab alat angkut wajib menyediakan sebuah ruangan khusus dan waktu yang cukup. Pada ruangan itulah akan dilakukannya nanti pemeriksaan keimigrasian. Kemudian pemeriksaan terhadap awak alat angkut seperti pada pasal 48 Permen Kumham nomor 44 tahun 2015 seperti 1. Awak alat angkut laut yang masuk ke wilayah Indonesia dengan alat angkutnya harus memenuhi persyaratan A. Memiliki dokumen perjalanan dan atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku. B. Terdaftar dalam daftar awak kapal. Dan C. Tidak masuk dalam daftar pencegahan atau penakalan. Yang kedua, awak alat angkut transportasi lainnya yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya harus memenuhi persyaratan A. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Yang B. Terdaftar dalam daftar awak alat angkut. Kemudian yang C. Tidak masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Mulai dari tanggal 2 April hingga tanggal 29 September 2020, warga negara asing dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia, namun tetap mendapatkan pengecualian seperti pada pasal 3 angka 1 bagi mereka yang memiliki ITAS, ITAP, visa diplomatik dan visa dinas, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, tenaga medis, beserta awak alat angkut dan juga seorang deteni yang dideportasi mendapatkan pengecualian dan harus menyertakan beberapa persyaratan. Seperti pada angka 2, yaitu A. Surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari negara asal. B. Telah berada 14 hari di negara bebas COVID-19. Yang C. Pernyataan bersedia di karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dan regulasi terakhir yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung PPKM adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021 dan kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021 dicabut. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya keadaan darurat yang aman, memerlukan seorang orang yang memiliki beberapa hal tersebut untuk melakukan suatu hal yang penting di suatu negara lain yang tidak dapat diganggu.